Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 9. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu pada kami. Sekarang kami akan belajar. Berkati kami agar kami dapat belajar dengan baik. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Putramu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar tema yang kedua yang berjudul Beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Sebelum belajar lebih dalam tentang materi kali ini, mari kita review kembali, kita ingat kembali pembelajaran minggu yang lalu yang telah kita pelajari bersama. Minggu lalu kita belajar tentang Allah sumber keselamatan sejati. Kita sudah mempelajari kenapa manusia membutuhkan relasi dengan Allah, karena manusia membutuhkan keselamatan dan tidak ingin hidupnya celaka. Kemudian kita juga sudah melihat tentang sumber-sumber keselamatan yang keliru yang ada dalam masyarakat. Ada orang yang berpandangan bahwa keselamatan itu bersumber pada barang duniawi, pada benda-benda gaib, dan pada kemajuan dan ilmu teknologi. Kemudian yang ketiga kita sudah melihat bahwa keselamatan hanya pada Allah dan tidak ada pada yang lain. Jadi Allah lah sumber keselamatan yang sejati, yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Kemudian yang keempat, kita sudah melihat bahwa bukti terbesar kasih Allah adalah dengan menganugerahkan putranya sendiri Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dengan wafat di kayu salib menebus dosa-dosa manusia. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk materi pembelajaran kali ini. Seperti yang telah dikemukakan di awal, kali ini kita akan belajar dengan tema beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Sekarang mari kita lihat bersama indikator pembelajaran kali ini ya. Yang pertama, menjelaskan alasan manusia beragama. Yang kedua, menjelaskan hal-hal baik yang diperoleh jika manusia menghayati hidup beragama dengan baik dan benar. Yang ketiga, menjelaskan hal-hal negatif yang ditimbulkan jika manusia tidak menghayati nilai-nilai hidup beragama dengan baik dan benar. Yang keempat, kita akan melihat bagaimana pandangan gereja tentang agama dan beragama menurut dokumen Konsili Vatikan kedua, yaitu dokumen Nostra Aetate artikel pertama. Kemudian yang kelima, kita akan melihat bagaimana penghayatan beragama yang benar yang digambarkan dalam Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Dan terakhir kita juga akan melihat beragama yang benar menurut Yesus itu seperti apa. Digambarkan dalam Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan ayat 48. Nah, baik. Sekarang, coba Anda perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar gereja Katolik, gereja Protestan. Dan kemudian ada gambar pura, vihara, masjid, kelenteng, ya. Anda pasti sudah mengenal, ini adalah tempat-tempat ibadah, ya. Tempat-tempat ibadah dari agama-agama yang dianut
baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Sekarang mari kita amati lagi gambar berikut ini ya. Silakan Anda amati dengan cermat ya. Saya yakin ya, gambar berikut ini tidak asing untuk Anda dan mungkin Anda sering melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kira-kira gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar perayaan atau upacara keagamaan yang dilakukan oleh agama-agama yang berada baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Saya rasa ini tidak asing bagi Anda. Nah, setiap agama selain memiliki tempat ibadah juga masing-masing memiliki upacara keagamaan. Tata perayaan keagamaannya itu seperti apa? Dan itu masing-masing punya ciri khasnya tersendiri ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa hampir seluruh penduduk di dunia itu menganut agama tertentu. Ya, perlu ditegaskan bahwa berbagai ungkapan yang menunjukkan bahwa manusia melakukan upacara ibadat atau keagamaan, memiliki rumah ibadat atau keagamaan dan sebagainya, memperlihatkan kepada kita bahwa manusia percaya akan Allah. Lalu, apa alasan manusia beragama? Mari kita lihat bersama alasan manusia beragama. Yang pertama itu mencari perlindungan. Orang kerap kali merasa tidak berdaya. Ia sering menyadari adanya kekuatan yang jauh lebih hebat dari dirinya. Misalnya saat menghadapi bencana atau menemukan kesulitan dalam hidup. Biasanya orang berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua menemukan jawaban. Orang kerap kali berhadapan dengan berbagai pertanyaan yang sulit dipecahkan oleh kemampuan akal budi. Misalnya, dari mana manusia berasal? Mengapa ada penderitaan? Dan lain-lain. Nah, mari kita perhatikan alasan manusia beragama yang ketiga, yaitu untuk meneguhkan tata nilai. Melalui agama, nilai-nilai yang baik dan benar dikehendaki Allah, sedangkan nilai-nilai yang jahat dan salah dianggap berlawanan dengan kehendak Allah. Jadi orang yang baik adalah orang yang melakukan nilai-nilai yang baik dan benar. Nah, nilai-nilai yang baik dan benar ini, nilai-nilai yang baik dan jahat ini, ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, ataupun dalam masyarakat. Dan ternyata, nilai-nilai yang baik yang ada di masyarakat itu benar dikehendaki Allah, ya. Dan nilai-nilai yang jahat dianggap berlawanan dengan kehendak Allah, dan itu diteguhkan dalam agama. Kemudian yang keempat adalah memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Kita sadar ya bahwa kadang ada kekacauan, penderitaan, dan bencana yang kadang membuat orang resah, stres, frustasi ya. Nah, bagi orang beriman itu bukan kehendak Allah, tetapi karena ulah manusia sendiri yang mengabaikan Allah. Jika setiap orang melaksanakan kehendak Allah, maka kerinduan manusia akan masa depan yang lebih baik akan terjadi. Nah, ini adalah alasan mengapa manusia beragama. Semoga dapat dipahami ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Perlu Anda ketahui bahwa latar belakang yang menjadi alasan orang beragama tersebut tentu saja akan sangat menentukan bagaimana orang menghayati agama yang dianutnya. Tetapi pada kenyataannya masih banyak orang yang menghayati agama yang dianutnya secara dangkal, bahkan mengaku sebagai orang beragama, namun hal itu hanya berlaku di KTP saja sebagai identitas.
Nah, perlu Anda ketahui bahwa hidup beragama yang benar harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah telah mencintai manusia. Minggu yang lalu kita belajar ada bukti tanda cinta kasih Allah kepada manusia, di mana Allah ingin manusia selamat. Nah, keyakinan hidup beragama itu harus didasarkan pada ini, bahwa Allah mencintai kita, Allah mencintai manusia. Dialah sumber cinta, penyelenggara kehidupan, sehingga hidup beragama hendaknya mengarahkan pada hubungan yang semakin dekat dan mendalam dengan Allah. Mari kita lihat hal baik yang diperoleh jika manusia menghayati hidup beragama dengan baik dan benar. Yang pertama adalah rela berkorban demi orang yang dikasihi. Kemudian yang kedua, relasi dengan Allah semakin dekat. Yang ketiga, hidup tenang, damai, tentram, rukun. Ya, hidup rukun, tentram, damai di sini bukan berarti tanpa konflik ya. Hidup rukun itu juga kadang ada konflik karena kita hidup bersama itu kadang selalu ada perbedaan pendapat. Tetapi bagaimana konflik itu diselesaikan dengan baik, ya, dicarikan solusi bersama. Disitulah hidup rukun. Kemudian, yang keempat adalah beribadah sesuai dengan agamanya, ya. Jika Anda Katolik, beribadahlah sesuai dengan agama Anda, ke gereja Katolik, ikut misa, doa rosario, dan lain sebagainya. Ataupun Anda yang menganut agama yang lain. Kemudian, yang berikutnya adalah hidup tertata dengan baik, ya. Kita dapat mengatur waktu dan diri kita. Kapan waktu untuk diri sendiri, kapan waktu untuk orang lain, dan kapan waktu untuk Tuhan. Ya, ada waktu untuk belajar, berdoa, menolong sesama, ya, membantu orang tua, waktu untuk pribadi beristirahat dan lain sebagainya. Kemudian, berani menanggung resiko dalam perjuangan kebenaran dan keadilan. Jadi jangan pernah takut jika Anda tidak disukai karena tidak memberikan contekan, ya. Anda sudah berusaha untuk memperjuangkan yang benar, bahwa menyontek itu tidak benar, ya. Baik. Sampai di sini, semoga Anda menjadi paham. Mari kita lanjutkan, berikutnya adalah hal negatif yang ditimbulkan, ya. Tentu saja sebaliknya dari yang positif tadi atau hal baik tadi, ya. Bagaimana jika kita tidak menghayati nilai hidup beragama dengan baik dan benar? Yang pertama, bersikap munafik, ya. Orang munafik itu lain di depan, lain di belakang, ya. Di hadapan itu, di depan itu berusaha untuk sebaik mungkin, semanis mungkin, ya. Nah, tetapi kalau di belakang perbuatannya lain lagi, ya, beda, bertolak belakang. Kemudian kurang menghargai orang lain, ya. Jangan sampai kita mengganggu teman kita yang sedang menjalankan ibadah, ya. Atau kita kurang menghargai jeripaya orang tua di rumah, dan lain sebagainya. Ini diantaranya. Nah, mari sekarang kita melihat ajaran gereja tentang agama dan beragama dari Nostra Aetate artikel 1 Dokumen Konsil Vatikan kedua itu seperti apa, ya? Nah, mari kita lihat yang pertama. Gereja melihat adanya kemajuan dalam relasi manusia dalam berbagai bangsa. Jadi ini tidak terbatas pada agama Kristiani saja, tetapi dari berbagai agama dan berbagai bangsa. Dalam membangun relasi dan kerjasama antar bangsa dan dengan agama bukan Kristiani, Gereja Katolik harus mempertimbangkan bahwa tujuannya adalah agar cinta kasih antar manusia makin berkembang dan dilandasi oleh nilai-nilai universal yang terdapat pada semua bangsa dan agama. Jadi, yang pertama tadi bahwa gereja melihat adanya kemajuan relasi manusia dalam berbagai bangsa. Nah, dalam membangun relasi itu, ya, antar bangsa dan dengan agama bukan Kristiani, yang harus dipertimbangkan adalah agar cinta kasih antar manusia makin berkembang. Nah, cinta kasih itu dilandasi oleh nilai-nilai universal yang terdapat pada semua bangsa dan agama. Jadi tidak terbatas pada agama Katolik atau Kristen yang lain saja. Yang ketiga, nah, nilai-nilai universal itu yang mana? Nilai-nilai universal itu adalah kesadaran
bahwa kita harus menjadi satu masyarakat yang berasal dari Allah yang satu dan sama dan mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu kembali kepada Allah yang senantiasa memanggil manusia dan menghendaki keselamatan bagi semua manusia. Jadi nilai-nilai universal yang dimaksud itu adalah ini yang terdapat dalam semua bangsa dan agama ya, bahwa kita semua berasal dari Allah yang satu dan sama, dan tujuan akhir kita sama ya, yaitu kembali kepada Allah yang senantiasa memanggil manusia dan menghendaki manusia selamat. Nah, sekarang kita akan melihat ajaran gereja tentang penghayatan agama yang benar. Ini kita akan melihat berdasarkan Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Kita nanti akan melihat dua Injil di sini. Yang pertama adalah Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, mari kita lihat bersama berdasarkan kutipan perikop tadi ya tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan para pemuka agama dan ahli Taurat yang seringkali merasa hidup keagamaannya lebih baik dibandingkan orang lain. Nah, mereka menyombongkan dirinya dan menganggap orang lain hidup agamanya lebih rendah. Dan Yesus memuji pemungut cukai karena ia bersikap rendah hati di hadapan Allah. Nah, dalam hal ini, mari kita sama-sama, Anda dan saya ya, kita mencontoh sikap pemungut cukai, bagaimana ia bersikap rendah hati di hadapan Allah ya. Jadi tidak menyombongkan diri dalam hal keagamaan. Nah, lalu bagaimana beragama yang benar menurut Yesus? Kita akan melihat perikop yang lain ya, berkaitan dengan agama dan beragama. Kita akan melihat tentang Yesus dan hukum Taurat dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan ayat 48. Nah, baik, mari kita perhatikan bagaimana beragama yang benar menurut Yesus ya. Jadi kita akan membahas ini berdasarkan perikop dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 48 tentang Yesus dan hukum Taurat ya. Jadi beberapa kritik Yesus dalam melihat praktek hidup beragama masyarakat Yahudi saat itu yang merupakan peringatan bagi kita juga ya. Jadi beragama yang benar menurut Yesus itu apa? Yang pertama, supaya kita tidak bersikap formalistis dalam beragama. Artinya apa? Jangan sampai kita beragama itu hanya sebatas memenuhi tuntutan atau kewajiban semata. Apalagi hanya sekedar dilihat dan dinilai baik oleh orang lain. Misalnya, Anda merayakan Ekaristi, Anda berdoa di rumah hanya untuk mengisi kalender kegiatan keagamaan. Ya, berarti itu hanya memenuhi tuntutan untuk mendapatkan nilai praktek agama. Jadi, yang benar adalah bukan hanya untuk mendapatkan nilai praktek agama ya, jadi tidak bersikap formalistis.
Kemudian yang kedua, supaya kita benar-benar mendalami ajaran agama kita, sehingga tidak jatuh pada pemahaman yang dangkal dan setengah-setengah. Kalau kita mengetahui banyak hal tentang ajaran agama kita, ya, kalau kita ditanya, itu pasti kita akan mengerti, ya, kita akan tahu, ya, kita bisa menjawab, ya. Jadi bukan hanya tahu, tetapi benar-benar mendalaminya, mendalami ajaran agama itu sehingga kita tidak jatuh pada pemahaman yang dangkal dan setengah-setengah. Kemudian yang ketiga, supaya kita dapat mengamalkan ajaran agama secara benar, tidak hanya sebatas mengetahui saja. Jangan sampai nilai keagamaan kita, nilai pelajaran agama Katolik kita, ya, itu 100 misalnya, tetapi dalam kenyataan itu tidak 100 gitu, ya, dalam perbuatan. Misalnya saja dalam pelajaran agama Katolik diajarkan tentang 10 perintah Allah. Ketika ulangan dapat nilai 100, tapi ternyata di rumah itu apa? Selalu membantah nasihat orang tua, ya, padahal di 10 perintah Allah kan ada hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu mendapat nilai 100 ternyata mencontek. Nah, itu sudah melanggar 10 perintah Allah, ya. Jadi hanya tahu, ya. Jadi sebaiknya beragama yang benar itu adalah benar-benar mengamalkan ajaran agama tersebut. Jadi bukan hanya tahu dapat nilai agama 100 tetapi tidak mengamalkannya. Kemudian yang keempat, supaya kita bersikap kritis dalam menyikapi pandangan agama sendiri dan atau orang lain dengan mengutamakan kehendak Allah sebagai ukuran yang benar. Jadi dalam bersikap, ya, bukan kehendak pribadi yang diutamakan, tetapi ukurannya adalah kehendak Allah, ya. Jadi beragama yang benar menurut Yesus yang pertama tadi tidak bersikap formalistis, lalu yang kedua benar-benar mendalami ajaran agama, yang ketiga mengamalkan ajaran agama, yang keempat bersikap kritis dalam menyikapi pandangan agama sendiri ataupun orang lain. Ya, baik, semoga Anda menjadi paham. Nah, akhirnya kita semua harus sadar bahwa agama itu harus dipahami, dihayati, dan dilaksanakan, bukan hanya sekedar tahu saja. Sekarang refleksi untuk kita semua. Apakah sudah menjalankan keagamaan dengan baik dan benar? Nah, ini adalah PR kita bersama, marilah bersama-sama kita mewujudkannya. Baik, kita berada di penghujung pembelajaran kita. Mari kita tutup dengan doa. Silahkan duduk dengan tenang. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur atas pendampingan-Mu dalam pelajaran kali ini. Semoga kami tetap tekun belajar dan setia kepadamu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Putra-Mu, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Ya, semoga Anda semua menjadi paham. Tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Sampai jumpa dalam pembelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.